Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zen di channel King Programmer. Di video kali ini kita bakal masuk ke dalam seri pertama tentang JavaScript, yaitu kita akan belajar cara penulisan kode JavaScript ya. Ini materi yang paling dasar banget untuk JavaScript, jadi kita langsung masuk aja ke dalam materinya. Oke, sambil di sini gue pengen jelasin, kita buka terlebih dahulu text editor kita yaitu Sublime Text ya. Kita open. Oke, kemudian selanjutnya kita minimize dulu. Selanjutnya kita bikin folder namanya JS ya, atau JavaScript aja lah ya supaya lebih panjang. Oke, kita simpan di sini ya untuk folder JavaScriptnya. Kemudian kita buka lagi text editor kita, Sublime Text-nya kita buka, kemudian kita klik file, selanjutnya kita klik open folder, selanjutnya kita ke bagian desktop ya, desktop ya. Kemudian kita pilih folder JavaScript yang sudah kita bikin tadi, kemudian kita pilih select folder, kemudian sudah terbuka seperti ini untuk folder JavaScriptnya. Selanjutnya di sini kita akan bikin file baru ya. Kita bikin file baru dengan nama apa nih yang pertama ya, seri 1 aja lah ya, seri 1.html. Nah, kenapa di sini kita kagak pakai format .js? Karena di sini kita akan bikin JavaScript itu secara internal ya. Kita akan bikin JavaScriptnya secara internal, atau nanti kode JavaScriptnya bakal ditulis di dalam kode-kode HTML. Jadi bagaimana caranya? Langsung aja kita start aja ya, kita masuk ke dalam materinya. Dan jangan lupa buat teman-teman, untuk referensi kalian belajar JavaScriptnya, kalian bisa pakai aplikasi buku pemrograman yang bisa kalian download di Play Store ya. Kalian tulis aja di Play Store itu buku pemrograman, kemudian nanti akan memunculkan yang paling pertama itu ada buku pemrograman ya, tulisannya itu buku pemrograman buatan Pak Muhammad Sukron ya. Atau takutnya gua salah-salah nyebutnya karena gua lupa orang pembuat aplikasi buku pemrograman ini. Jadi kita searching aja Play Store ya, Google Play Store. Kita buka ya. Teman-teman semua bisa searching aja di Google Play Store ini, tulis aja buku pemrograman. Nah, di sini banyak ya muncul aplikasi-aplikasi ya, aplikasi buku pemrograman, tapi di sini kita bakal pakai yang gratisan ya, yang bawah nih ya. Kalau yang di atas semua ini buku pemrograman yang berbayar, ada yang 41.000 segala, yang bentuknya dalam bentuk ebook. Tapi di sini kita bakal ambil yang dalam bentuk aplikasinya aja, yaitu buku pemrograman buatan Bapak Sukronmoh ya, Bapak Sukronmoh. Jadi terima kasih banget kepada Bapak Sukronmoh yang sudah bikin aplikasi buku pemrograman ini yang lebih mengarah kepada pemrograman website ya. Jadi kita yang belajar menggunakan aplikasi buku pemrograman ini jadi merasa termudahkan ya. Kemudian juga kelebihan daripada aplikasi buku pemrograman ini memiliki fitur praktik ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan ya kode-kode JavaScript yang dibuat oleh Bapak Sukronmoh. Kode-kode JavaScriptnya teman-teman bisa praktekin aja langsung di fitur praktik yang sudah dibuat di dalam aplikasi buku pemrograman. Ya, jadi tinggal diikutin aja tuh kode-kodenya. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini pertama-tama di sini gua pengen ngejelasin terlebih dahulu tulisan yang ada di aplikasi buku pemrograman ini. Penjelasannya, di dalam HTML kode JavaScript ditulis dalam TypeScript ya. Jadi nanti ketika kita tulis HTML, di dalam tag HTML itu ada tag ya, satu tag yang penting yaitu TypeScript ya, untuk memuat kode-kode JavaScript di dalamnya. Jadi dalam HTML5 itu ada TypeScript namanya. TypeScript itu untuk memuat kode-kode JavaScript. Jadi kita tulis TypeScript aja, TypeScript pembuka, TypeScript penutup ya. Di tengah-tengahnya kita bisa tulis kode-kode JavaScriptnya. Jadi bagaimana? Yuk langsung aja kita masuk aja ke dalam videonya. Terlebih dahulu kita ketikkan ya HTML di text editor kita. HTML kita ketikkan, kemudian title-nya kita berikan JavaScript ya, seri 1.
Oke, kemudian selanjutnya di sini gua pengen ngelanjutin lagi penjelasannya. Teks script diawali dengan script ya, teks script pembuka, dan memiliki tag penutup yaitu slash script ya, slash script atau garis miring script, itu tagnya ya, tag HTML-nya. Kemudian di dalam tag itulah kode JavaScript ditulis. Apabila kamu menulis kode di luar teks script, maka kode JavaScript tidak berfungsi. Nah, jadi percuma kalau misalkan kita itu nulis kode JavaScript panjang-panjang di dalam HTML, misalkan kita mau nulisnya itu secara internal ya untuk JavaScript-nya, tapi kita tidak menggunakan teks script ya. Kita menulisnya itu cuma-cuma, misalkan gua tulis apa, misalkan alert gitu, alert belajar JavaScript. Ini nanti tidak akan berfungsi sama sekali. Karena apa? Kode JavaScript ini kita tidak menggunakan teks script untuk menulis programnya ya. Untuk menulis kode-kode JavaScript-nya kita tidak menggunakan teks script, jadi nanti tidak akan berfungsi di web browsernya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung aja di sini kita bakal tuliskan di bagian tag head aja ya untuk scriptnya ya. Untuk kode JavaScript-nya kita tulis di tag head aja. Kita tulis nih ya, kita tulis script, kemudian kita tab ya di keyboard kita tab, langsung memunculkan kode JavaScript-nya ya, kode script-nya maksudnya ya. Teks script-nya langsung memunculkan teks script pembuka dan teks script penutupnya. Kemudian nih di sini ya, kita bisa perhatikan di bagian teks script ini ada tipenya, tipenya text/JavaScript ya, yang bermaksud bahwa nanti kita akan menulis di dalam teks script ini kode-kode JavaScript-nya ya, dan juga menunjukkan bahwa teks script ini untuk menulis, khusus untuk menulis kode-kode JavaScript yang ada di dalam web, tapi penulisannya itu secara internal. Dan juga nanti ada juga JavaScript itu yang JavaScript eksternal ya. Supaya apa JavaScript eksternal ya? Biasanya tuh orang-orang menggunakan kode-kode eksternal seperti JavaScript yang internal, yang eksternal, kemudian CSS yang eksternal, itu supaya tidak terlalu boros tempat, dan juga supaya lebih mempermudah para programmer untuk nge-scroll mencari kode-kode. Misalkan ada yang error gitu ya di webnya, misalkan di kode-kodenya itu ada yang error, supaya lebih mempermudah ya, tidak boros tempat. Biasanya seperti itu orang yang menggunakan JavaScript secara eksternal. Kalau secara internal itu misalkan kodenya sedikit gitu ya, kode-kode HTML-nya sedikit, jadi kita pakai aja lah, pakai JavaScript-nya secara internal aja, supaya supaya kita bisa sekalian pantau aja, kan kodenya dikit doang tuh yang di kode HTML-nya. Biasanya seperti itu tuh untuk para programmer web ya. Misalkan sedikit kode HTML-nya, mereka itu biasanya pakai JavaScript-nya secara internal. Nah, kemudian di sini kita bakal masuk ke dalam inti kodenya ya, inti kodenya JavaScript ini. Untuk penulisannya kode JavaScript ini kita akan belajarnya itu yang sederhana aja tentang JavaScript ini ya. Yang sederhananya, kita misalkan ingin memunculkan alert ya, atau peringatan yang ada di web misalkan ya, kita bakal bikin alert gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika tadi kita menulis kode alert di sini ya, kode JavaScript yang berupa alert di bagian body nih, tanpa menggunakan teks script, kita tulis alert di sini. Dia itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah kode JavaScript yang kita tulis, akan tetapi dia menunjukkan bahwa yang kita tulis di sini tanpa menggunakan teks script itu terdeteksi sebagai huruf biasa, sebagai kata-kata biasa, tulisan biasa aja. Dan nanti tulisan itu akan ditampilkan di web ya. Tulisan alert yang ini akan ditampilkan di web. Kalau kita menggunakan teks script, alert itu diartikan sebagai program ya, sebagai programnya JavaScript. Misalkan di dalam alert ini kita hapus dulu ya yang alert yang tulisan biasa ini, kita fokus ke JavaScript-nya dulu. Nih ya, kita bakal bikin alert ya, alert atau peringatan yang ada di website ini. Kode sederhana ya untuk JavaScript, jadi kita nggak usah tulis kode alert kode JavaScript yang panjang-panjang, karena ini baru pembuka untuk materi seri 1 JavaScript. Kita tulis aja belajar JavaScript.
Dan jangan lupa juga teman-teman berikan titik koma ya setelah kita menggunakan tanda kurung ini. Setelah alert kita tambahkan titik koma setelah kode alert ya. Nah, jika sudah seperti ini coba kita save ya. Atau supaya ada tampilan dikit aja lah di webnya, kita pakai tag P. Nah, di tag P ini belajar Java script, kemudian save. Selanjutnya di sini kita akan buka ya. Kita akan buka folder JavaScript-nya. Di sini sudah ada satu file ya dengan nama seri1.html. Kemudian kita open with Google Chrome. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada alert ya yang muncul di halaman webnya. Ada tulisan alertnya itu belajar JavaScript sesuai dengan program yang kita tulis di Sublime Text-nya ya. Programnya apa? Alertnya akan memunculkan tulisan JavaScript, belajar JavaScript ya. Jadi kita lihat di sini halaman ini menyatakan belajar JavaScript. Nah ya, jadi seperti itu ya, dia akan tampil tulisan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, penempatan JavaScript dalam HTML. Di dalam HTML itu untuk penempatan JavaScript-nya itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah penulisan secara internal. Gua sebenarnya sudah pernah ceritain ya, sudah pernah ngejelasin juga JavaScript apa internal dan eksternal, penulisan secara internal dan eksternal di CSS ya. Tapi di sini gua bakal ya ngulangin lagi lah ya penjelasannya. Penulisan secara internal di JavaScript. Untuk menulis JavaScript internal kamu cukup menggunakan tag HTML script dengan file HTML. Ini ya secara internal ini seperti yang kita lakukan sekarang ya, menggunakan tag script yaitu tag HTML ya, yaitu tag HTML. Tag HTML yaitu script ya. Tag script namanya di HTML untuk menulis kode JavaScript secara internal. Kemudian tag script tersebut langsung dituliskan kode-kode JavaScript. Jadi kode-kode JavaScript-nya kita bisa tuliskan di dalam tag script. Kita tidak perlu menggunakan CSS eksternal. Kita kalau menggunakan JavaScript internal kan apa eksternal kan, kita itu hanya menulis kode-kode JavaScript-nya doang itu ya di file dengan format .js kalau di eksternal. Tapi kita belakangin dulu ya untuk eksternalnya. Kita jelasin, fokus dulu ke secara internal ini. Penulisan tag script dapat ditulis di dalam tag head ya, di tag head. Biasanya di tag head dan juga bisa kita juga tulis di body juga, sebenarnya bisa sama aja sebenarnya di tag head. Namun juga dapat ditulis di dalam tag body sebelum berakhirnya tag body. Jadi jangan kita tulis script itu habis tag body baru kita tulis tag script, nanti nggak bakal tampil tuh ya. Nggak tahu sih ya, gue cuma nebak-nebak aja cuy. Oke, lanjut lagi ya. Tujuan penulisan sebelum berakhirnya tag body agar semua tag HTML di dalam tag body telah selesai dimuat oleh browser, kemudian baru kode JavaScript dijalankan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, cara ini bertujuan agar jika ada kode JavaScript yang memilih elemen HTML yang ada di dalam tag body dapat ditemukan oleh JavaScript. Jadi seperti itu ya. Nah, bentar. Gue agak-agak lowing otak gue ya, agak-agak low cok, agak-agak lambat cok ya. Tujuan penulisan sebelumnya berakhir tag body agar semua tag HTML dalam tag body telah selesai dimuat oleh browser, kemudian baru kode JavaScript dijalankan. Cara ini bertujuan agar jika ada kode JavaScript yang memilih elemen HTML yang ada di dalam tag body dapat ditemukan oleh JavaScript ya. Jadi seperti itu kalau misalkan kita itu pengen ya nge-search menggunakan JavaScript ini, mencari elemen misalkan biasanya itu menggunakan dokumen itu loh ya untuk kode-kode JavaScript ya, misalkan tag apa namanya, kayak mana ya penulisannya itu gue lupa ya, pokoknya nanti ada di materi selanjutnya itu nanti. Kayak misalkan kita itu nyari JavaScript-nya, misalkan nyari biasanya itu kan ada kelas, ada ID ya. Kalau untuk CSS itu biasanya yang orang-orang programmer itu menggunakan kelas ya. Tapi untuk JavaScript juga bisa, tapi biasanya untuk bagi para programmer itu untuk kelas ya. Untuk kelas
itu mereka menggunakan CSS biasanya ya. CSS-nya itu menggunakan kelas, jadi pemanggilannya menggunakan kelas. Kemudian ada juga ID ya, ID biasanya untuk JavaScript ini ya. Untuk JavaScript ini misalkan get element by tag name ya. Misalkan di tag P itu gue pengen ngisi pengen ngisi tulisan, tapi kita bakal ngisi tulisan itu menggunakan JavaScript. Kita bikin tulisannya itu di JavaScript-nya, tapi nanti akan diisikan ke dalam tag yang kita pilih. Misalkan get element by tag name ya, kemudian tag name-nya itu berarti tag apa, misalkan tag P yang berarti paragraf ya. Kemudian tag P kita masukin di dalam kode JavaScript-nya, nanti akan diisikan tulisan-tulisannya produk. Itu kan cara kerjanya JavaScript ya. Itu belakangan aja gue jelasin sebenarnya, cuman karena otak gue lowing gue bilang tadi, jadi gue jelasin sekarang ya. Biasalah kolot-kolot otak gue anjing. Oke, kemudian untuk penulisannya ya sepertinya biasa aja ya, sama aja kayak yang jadi kagak usah gua jelasin. Untuk contohnya sama aja ya kayak yang gua tulis ini adalah penulisan secara internal, jadi untuk internal nggak usah ya. Kemudian penulisan kode secara eksternal nih ya, penulisan kode secara eksternal gue pengen jelasin. Untuk menjelaskan JavaScript secara eksternal, kamu juga menggunakan TypeScript. Sama, kita pakai TypeScript, cuman ada tambahan juga di di line-nya ya, di line-nya TypeScript pembuka itu menggunakan src. src maksudnya apa? src yang bermaksud search ya, yang bermaksud search. Misalkan kita itu ingin menggunakan JavaScript secara eksternal, kita itu menggunakan format .js bukan .html lagi ya, karena sudah dipisahkan kode JavaScript-nya itu, kode JavaScript dengan kode HTML-nya. Untuk kode HTML di satu file, kemudian untuk JavaScript-nya di file yang berbeda. Jadi menggunakan format penulisan yang berbeda ya, format file yang berbeda. Kalau HTML formatnya .html, kalau JavaScript menggunakan .js. Jadi seperti itu ya, menggunakan .js. Jadi untuk di JavaScript-nya di file .js-nya itu murni isi seluruhnya adalah kode-kode JavaScript. Tapi kalau misalkan .html, kita itu bisa secara fleksibel. Fleksibel di sini maksud gua itu adalah kita itu bisa menuliskan kode JavaScript di situ, bisa ya, di HTML. Kita bisa nulis kode PHP di HTML bisa. Kemudian kita bisa nulis kode apalagi nih, kode CSS di HTML bisa ya, fleksibel lah kalau mau dibilang HTML nih. Makanya dibilang HTML itu adalah markup atau pembungkus ya, makanya HTML dibilang sebagai markup atau pembungkus. Jadi semuanya dibungkus di dalam HTML ya. Nah, kita lanjut lagi ke sini, ke penulisan secara eksternal untuk JavaScript. Namun pada tag pembuka script memiliki sebuah atribut src seperti yang gua jelasin tadi ya, dimana atribut src tersebut memiliki value link dari file JavaScript tersebut ya, memiliki link. Maksudnya di sini apa? Kita itu harus mengetahui lokasi daripada file.js yang kita buat itu. Gitu, kita memanggilnya lewat HTML, misalkan script src, misalkan kita nyimpan file javascript.js-nya itu di dalam satu folder dengan HTML-nya, kita cukup panggil nama filenya aja, kita cukup tulis nama filenya aja. Ya sama kayak kita masukin gambar gitu loh ya, sama kayak kita cara menampilkan gambar di website itu sama nih caranya sama kayak gini. Kemudian kita lanjut lagi, dan file kode JavaScript disimpan dalam format JS. Nah benar seperti yang gue bilang tadi, penulisan itu menggunakan .js ya untuk penulisan JavaScript ini. Contohnya script.js itu biasanya orang menggunakan script.js untuk penamaan filenya, supaya itu bisa kita tahu lah ya, bisa kita tahu bahwa kita akan memanggil file JavaScript ya. Biasanya penamaannya terserah aja sih sebenarnya, untuk penamaan filenya terserah aja.
pemisalan aja, ini contoh aja ya, menggunakan script.js sebagai contoh aja ya. Jadi apabila kamu menyimpan file JavaScript dengan nama script.js yang masih satu folder dengan file HTML, yang kemudian file JavaScript tersebut, maka atribut src menjadi src sama dengan petik 2 kemudian script.js ya. Untuk cara penulisannya seperti ini. Misalkan ini kan penulisan cara internal nih, gua bikin anunya dulu lah ya, gua bikin komentarnya dulu, komennya internal. Kalau penulisan secara eksternalnya, kita bakal tulisnya begini. Kita bakal tulisnya begini nih ya. Perbedaannya cuma di sini aja, src. Nah, ini ada penambahan src-nya. Tujuannya adalah untuk memanggil file script.js-nya. Sebenarnya terserah kalian aja sih mau menggunakan penamaan filenya apa. Mau kalian pakai script.js atau pakai nama kalian .js, terserah aja, nggak apa-apa ya. Pemisalan aja. Nah, dan untuk di tengah-tengahnya gimana ini Bang? Apakah ada isinya? Tidak ada isinya juga tidak apa-apa guys ya. Nggak ada isinya juga nggak apa-apa. Intinya kita punya file ya, file script.js nya. Nah kan, intinya kita punya file script.js nya. Jadi gimana cara nampilinnya Bang ya? Gimana cara nampilin alertnya? Misalkan kita mau bikin alert, gimana Bang programnya? Kita tinggal tulis aja di sini ya, alert nah udah, ini aja lah ya. Coba kita buka file HTML nya di browser. Nah, belajar apa aja? Coba kita ulangi, kita refresh ulang ya. Belajar JavaScript. Nah, kita klik OK lagi, muncul lagi belajar apa aja ya. Jadi karena kita sudah memasukin 2 nih ya, ada 2 script JavaScript nih. Bentar, gue belum OK lagi. Oke. Ini secara internal ya, yang ditampilin di web tadi tulisannya belajar JavaScript untuk yang pertama tampil. Kemudian yang kedua yang tampil itu adalah ini, tapi di sini nggak ada tulisannya ya. Yang belajar apa aja tadi kan yang kedua, tadi yang tampil kedua untuk alert yang kedua yang tampil di web tadi itu adalah tulisan belajar apa aja. Belajar apa aja itu ada di script ini ya, di file script.js yang kita panggil di sini. Jadi kode JavaScriptnya kita simpan di file yang berbeda, supaya gua bilang pertama tadi, supaya programmer itu kagak kesusahan untuk nyari kode-kodenya. Oh, di mana-mana ini, yang mana yang HTML, yang mana CSS, yang mana JavaScript nih. Ya supaya nggak susah aja ya, nggak susah aja. Makanya menggunakan JavaScript secara eksternal. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika Anda jalankan tidak ada efek apa-apa ya, karena file script.js belum Anda buat ya. Itu aja sih yang dibilang di buku ini. Tapi di sini kan sudah gua praktekin, jadi ya kalian tinggal ngikutin aja sih ya. Sudah gua praktekin juga. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.